Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ayu Sandra dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 19002141. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika dan bisnis dalam kewirausahaan. Nah, dalam hal apapun etika moral menjadi dasar untuk mengatur kehidupan kita sebagai manusia yang memiliki kode etik dan juga moral serta memiliki pikiran dan rasa. Di dalam praktek kewirausahaan ada satu kondisi di mana kode etik dan etika moral mengatur kita di dalam melakukan dan mengembangkan bisnis atau usaha. Etika wirausaha ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan kode-kode etik atau aturan serta norma yang berlaku di suatu masyarakat ketika kita ingin membuka suatu bisnis di wilayah manapun, maka kita memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan moral atau norma yang ada di wilayah tersebut. Etika atau norma biasanya digunakan agar seorang pengusaha atau calon pengusaha tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam usahanya dengan memperoleh simpati dan berbagai pilihan sehingga proses dalam menjalankan usaha dan bisnis menjadi lebih nyaman karena ada etika yang mengaturnya. Saat kita melakukan apapun, kita membutuhkan etika sebagai acuan atau panduan kita dalam bisnis. Etika itu berasal dari bahasa Prancis etiquette yang artinya kartu undangan. Etika itu adalah aturan. Maksudnya di sini aturan itu sendiri bukan hanya peraturan tertulis, tetapi juga aturan atau norma yang berlaku yang sudah menjadi norma dalam suatu wilayah tersebut. Nah, di sini etika adalah tata cara dalam berhubungan dengan manusia lain. Di masing-masing kelompok memiliki adat istiadat yang berbeda dan beragam. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang baru yang ingin datang ke daerah tersebut dituntut untuk tahu dengan etika yang ada di sana dan menyesuaikan diri. Etika itu disebut sebagai tindakan kita dalam berperilaku atau berbisnis atau perilaku secara umum manusia agar tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Nah, sekarang kita masuk kepada etika seorang pengusaha di dalam bisnis. Nah, untuk memulai bisnis, etika yang harus kita ketahui yang pertama itu dalam kode etik berbisnis harus jujur dalam segala hal. Apa yang harus kita jual itu harus jujur. Apa produk yang kita tawarkan, kita harus jujur kepada konsumen kita. Nah, yang kedua itu bertanggung jawab. Ketika seseorang merasa dirugikan atas produk yang dia beli dari kita, maka kita harus bertanggung jawab, baik itu dalam bentuk ganti rugi atau dalam bentuk manapun. Nah, selanjutnya yang ketiga itu menepati janji, disiplin, taat dengan hukum di masyarakat. Yang keempat itu mau membantu masyarakat sekitar. Nah, yang kelima komitmen terhadap perjanjian yang telah disepakati. Apapun perjanjian yang sudah kita sepakati harus ditepati dengan komitmen. Nah, yang selanjutnya itu prestasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan dan manfaat etika. Yang pertama, tujuan etika itu harus segala dengan tujuan bisnis yang akan kita kembangkan. Maksudnya etika dan tujuan itu harus sejalan. Seperti memperlakukan pelanggan, membina hubungan karena melalui kode etik orang bisa melihat bahwa kita berkomitmen dalam usaha yang kita jalankan sehingga orang akan merasa puas dengan produk yang mereka beli dari kita. Semakin tinggi kepercayaan konsumen, maka akan semakin banyak pula orang yang akan melihat usaha yang kita jalankan sehingga produk yang kita jualkan itu akan laris. Nah, tujuan dan manfaat etika itu yang pertama itu menyenangkan orang lain, yang kedua itu persahabatan, menjalin silaturahmi, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan agar menjadi pelanggan setia, serta membina dan menjaga hubungan dengan siapapun, baik itu dengan produsen, konsumen, dan yang lainnya. Nah, melalui kode etik setiap orang menyadari bahwa kita memiliki komitmen yang baik, jujur dalam berbisnis, menyenangkan dan bisa dipercaya, serta produk yang dijual bersifat komit atau sesuai dengan apa yang dijelaskan, sehingga setiap orang akan merasa puas dengan produk yang kita jalankan.
dan ini memberikan keuntungan kepada kita si pemilik usaha. Sebaliknya, jika sebagai seorang wirausaha kita tidak mengedepankan etika, maka orang tidak akan percaya terhadap kita sehingga akan sulit untuk mempertahankan pelanggan. Sikap dan perilaku seorang wirausaha itu merupakan bagian yang paling penting dalam berwirausaha. Nah, sikap itu antara lain yang pertama bersikap jujur dalam bertindak, rajin, maksudnya di sini kita sebagai seorang karyawan, baik itu sebagai seorang pengusaha, kita harus rajin dalam usaha yang kita jalankan. Yang selanjutnya tepat waktu. Tepat waktu itu merupakan hal yang sangat penting. Tidak malas, murah senyum. Murah senyum itu merupakan kunci utama kita dalam berbisnis. Ketika orang ingin berbelanja, dia mendapatkan pelayanan baik, maka orang itu akan merasa senang untuk berbelanja ke tempat kita. Ramah, mudah bergaul, tanggung jawab, fleksibel. Karena ini merupakan poin yang sangat penting di dalam menarik konsumen. Maka salah satu poin penting dalam berwirausaha adalah mengelola komplain dari pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri seorang wirausaha yang berhasil. Nah, seorang wirausaha yang berhasil memiliki pandangan atau cita-cita serta visi dan misi terhadap kehidupan jangka panjangnya. Seperti apa yang akan dilakukannya 10 tahun ke depan dan bagaimana itu sudah ada di dalam pikirannya sendiri. Biasanya kita sebagai mahasiswa, jika ingin berhasil maka kita adalah mahasiswa yang memiliki visi dan misi serta tujuan yang mengarah kepada masa depan kita tentang apa yang akan kita lakukan beberapa tahun ke depan, apa saja program-program atau kegiatan yang akan kita lakukan. Seperti memiliki program bagaimana kita menyelesaikan S1 dalam 3,5 tahun, apa-apa saja usaha yang akan kita tempuh untuk menyelesaikan wisuda 3,5 tahun. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri seorang wirausaha yang berhasil. Nah, ciri-ciri seorang wirausaha yang berhasil itu salah satunya itu berani menanggung resiko. Karena dari resiko itulah kadang-kadang kita tumbuh dan belajar menjadi lebih kuat dan baik dalam menghadapi masalah ke depan. Seperti saat kita menghadapi resiko itu kita jadi tahu di mana letak kelemahan kita, titik lemah kita, sehingga kita akan berhati-hati ke depannya agar tidak masuk kepada permasalahan yang sama. Resiko ini memberikan kekuatan kepada kita dan dalam bertindak dan berperilaku. Ciri-ciri lainnya dari seorang wirausaha yang berhasil itu adalah pekerja keras. Pekerja keras ini merupakan hal yang sangat penting dalam berwirausaha karena untuk menjadi seorang yang hebat dengan karir yang luar biasa serta mimpi ingin terwujud, maka kita harus bekerja keras agar cita-cita itu dapat kita capai. Bukan hanya sekedar duduk malas-malasan dan berhayal cita-cita itu akan berhasil, itu tidak akan mungkin. Nah, selanjutnya berdoa. Berdoa itu merupakan hal yang sangat penting karena tidak ada artinya bekerja keras tanpa sebuah doa. Maksudnya untuk mendapatkan sesuatu kita harus melakukan usaha dan diiringi dengan doa serta komitmen yang tinggi terhadap apa yang telah kita jalankan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.